Shalom, selamat pagi keluarga besar Episode Family. Kembali lagi dengan saya bertemu dalam renungan harian. Pagi hari ini sebelum memulai segala sesuatu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kayak bersyukur buat kesehatan yang Kau berikan. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Biarlah kami mempersiapkan hati kami, waktu kami yang terbaik. Biarlah firman-Mu yang kami terima ini boleh memberkati hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu masih dalam renungan firman Tuhan, judulnya Kasih Storge yang dibawakan oleh Pak Gembala. Kasih Storge itu kan yang kita tahu adalah kasih suami istri ya, tentang pasangan suami istri gitu. Nah, ayat firman Tuhannya saya mau bawain di dalam Efesus 5 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Firman Tuhan ini sering kita dengar ya, terlebih kalau di dalam pemberkatan nikah ya kan. Ini kan ayat ini populer banget. Jadi istilahnya jadi topik pembicaraan. Hai suami, kasihilah istrimu. Yang saya mau bagi adalah gini, pengalaman hidup berumah tangga suami istri itu tidak segampang atau tidak seindah cerita-cerita Korea, ya kan? Jadi banyak hal yang walaupun kalau saya boleh bilang tuh, walaupun mungkin pasangan suami istri udah puluhan tahun, ya kan? Ada yang kawin perak, emas dan lainnya ya. Itu kan semua itu yang saya alamin adalah tidak segampang cerita-cerita kayak film-film gitulah, Cinderella gitu. Tidak selamanya romantis. Tapi firman Tuhan bilang gini, hai suami, kasihilah istrimu. Nah ini kalau saya boleh cerita tuh kayak gini. Ada beberapa kejadian lah. Jadi nggak cuma satu, nggak cuma dua. Namanya suami istri ya. Nah kalau kita ada selisih paham, kita ada selisih pandangan, seringkali kita clash gitu kan sebagai suami istri. Nah waktu hari kejadiannya kalau nggak salah minggu pagi gitu sebelum kita berangkat ke gereja. Padahal itu kita udah mau berangkat nih berdua kan. Oke ya, udah mau ingin motor kan. Terus nyalain ini masalah sepele teman-teman. Jadi air saya habis kan, sanyo mesti nyala. Nah terus saya biasa nyalain sanyo kan. Udah sekian lama, ini hal sepele yang saya mau bagi. Begitu nyala sekian lama, saya udah pakai kemeja segala macam, terus istri saya bilang, loh kok airnya banjir gitu kan? Airnya banjir. Lah saya bilang, loh kok bisa banjir gitu kan? Udah kayak gitu, udah nih. Jadi pas kejadian kayak gitu ya sudahlah, saya matiin sanyo, saya lap-lapin segala macam kan. Nah tapi dari hal yang lucu lagi, ketika kita udah siap-siap mau pergi ke gereja, karena hal sepele itu, aduh kok bisa sih banjir bla bla bla. Biasa lah ya, kalau saya mau ngomong, kelebihan seorang istri adalah dia punya suara tuh dia punya kata-kata lebih banyak. Jadi dalam satu hal kayak gitu ya pasti istri kan bilang, ini kok gimana sih, kok bisa bla bla bla, bisa banjir, bisa begini-gini. Lah kalau sebagai cowok atau suami pasti mikir gini, ya udah sih lu tinggal lapin doang gitu, nggak usah pakai teorinya kan. Nah gimana nih gini. Nah aku belajar gini. Ya sudah, pas itu saya sempat kepancing yuk. Ya lu tinggal lap doang pakai diomongin segala kan gitu kan. Ini lucu halnya. Jadi hal sepele yang membuat kita sedikit, kita nggak ribut, kita cuma selisih pendapat aja sih. Nah saya belajar kayak gini. Dari hal itu saya belajar gini, hai suami, kasihilah istrimu. Gampang gak ngasihin istri? Ya gampang kalau semuanya baik-baik aja. Tapi kalau dalam satu kondisi yang dimana si suami itu merasa, lah ilah tinggal ngakuin gini aja, kenapa mesti pakai bla 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 gitu kan. Nah kalau saya belajar gini dari kehidupan ya saya sama istri, dan saya juga sempat lah kan kita bergaul kan, ada suami istri yang lain ya kan. Saya sempat bilang, ternyata ya suami istri itu ya kayak gitu. Istri itu punya kelebihan dalam hal berbicara, ya kan. Bagaimana kita sebagai seorang suami itu harus jujur ya, belajar memahami. Oh kalau istri itu banyak banyak nyanyinya kan gitu. Lah suami ngapain? Suami udah deh, diem aja deh, kalau bisa diem kerjain aja udah.
Kalaupun emang udah nggak tahan banget, ya sudah sebisa mungkin keep silent, tahan napas gitu kan. Lu lakuin aja yang lu bisa kerjain gitu sebagai seorang suami. Soalnya kenapa? Karena pada faktanya di lapangan, ketika suami itu memberikan instrumen juga, akan jadi hal yang lebih garing. Contoh, akan lebih, ya pasti ada hal-hal yang gak enak lah, ya kan? Entah selisih paham, akhirnya ribut segala macam. Nah ini saya belajar dari firman Tuhan yang hari ini adalah, hai suami kasihilah istrimu. Karena mungkin saya bicara dari sisi seorang suami ya, bagaimana kita harus mengasihi istri kita, walaupun kadang membuat kita secara pribadi greget atau gimana. Tapi saya juga percaya dari sisi istri pun sama, ketika dia melihat suaminya, aduh nih suami lemot amat atau segala macam, dia pun belajar mengasihi seorang suaminya dengan caranya. Mungkin istri saya juga punya pandangan yang berbeda tentang saya, tapi yang saya mau kasih tahu, yang saya mau bagi buat teman-teman saudara semua adalah gini, bagaimana kita seorang suami harus saling ya, saya bilang bukannya suami aja, istri juga saling mengasihi supaya kehidupan rumah tangga kita tuh harmonis. Artinya walaupun ada sedikit ribut, walaupun ada sedikit apa, itu tidak membuat kita ke hal-hal yang lebih parah lagi. Saling mengerti adalah hal yang lebih baik. Jadi kalau buat saya belajar untuk mengasihi istri itu adalah keep silent, ya lakuin apa yang bisa saya lakuin gitu kan. Soalnya kalau dibantah pun gak ngefek, gak ada faedahnya. Jadi buat kita para suami, saya mau himbau, ya belajar mengasihi istri adalah mengerti apa yang dia gak bisa kerjain tapi kita kerjain. Itu aja sharing firman saya, biarlah ini memberikan kita tuh memberikan kita saling penguatan di antara sesama suami istri yang lain. Mungkin ada hal-hal yang lebih parah lagi, tapi saya mau bicara adalah, hai suami kasihilah istrimu, ya karena ini adalah satu perintah. Dimana waktu kita janji nikah, ya firman Tuhan juga bilang kayak gitu jelas. Oke, biarlah sharing ini bisa memberikan kita kekuatan baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat sharing firman-Mu tentang kasih storge dalam keluarga, terutama untuk pasangan suami istri. Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan setiap kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami minta pimpinan-Mu sepanjang hari ini, dari awal pagi hingga malam nanti ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.